Ya, selamat malam. Perkenalkan kami kelompok 5 akan bahas bab 2 dan bab 3. Langsung saja di bab 2, yaitu bab penggalian dan analisis kebutuhan. 2.1 pengelolaan user view. Pendekatan yang kami lakukan pada pengelolaan user view ini adalah pendekatan kombinasi antara pendekatan terpusat dan pendekatan integrasi tampilan. Pendekatan ini dapat dilihat dalam gambar yang disajikan, yaitu setiap user view digali seluruh kebutuhannya, lalu seluruh kebutuhannya dikumpulkan menjadi satu dan diolah sehingga menjadi database FRS system. Lalu spesifikasi kebutuhan sistem itu adakah data yang sensitif yang tersimpan di database dan apa saja data yang dibutuhkan untuk melakukan FRS. 2.3 spesifikasi kebutuhan pengguna. Jadi pertama penggunanya itu adalah mahasiswa. Pertama kebutuhan data. Kebutuhan data yang diperlukan oleh mahasiswa pertama adalah mata kuliah. Lalu yang kedua adalah kelas yang tersedia. Mata kuliah karena ya merupakan hal yang terpenting bagi mahasiswa dalam FRS, dan juga kelas yang tersedia yang menjadi merupakan pokok masalah yang kita bahas. Lalu transaksi data terdiri dari 6, yaitu memasukkan mata kuliah yang diinginkan, mengubah mata kuliah, menampilkan data dosen pengampu, menampilkan data kelas yang tersedia, mencari nama mata kuliah yang diinginkan, dan mencari jadwal dan waktu yang diinginkan. Lalu pengguna kedua yaitu adalah dosen. Kebutuhan data yang dibutuhkan yaitu adalah data mahasiswa wali. Data mahasiswa merupakan data yang penting bagi dosen wali sebagai tanda pengenal dan segala informasi yang menyangkut mahasiswa dalam pengambilan FRS maupun informasi-informasi lainnya. Lalu yang kedua, mata kuliah yang diambil mahasiswa wali. Mata kuliah merupakan hal yang inti bagi mahasiswa dalam melaksanakan akademik perkuliahan. Lalu yang ketiga adalah data nilai mahasiswa. Data kelulusan nilai tiap mata kuliah tiap semester pada mahasiswa wali merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa wali dalam pengambilan mata kuliah di semester selanjutnya, yang nantinya akan ada pertimbangan dari dosen wali untuk mahasiswa walinya saat FRS. Transaksi data yang dilakukan yaitu adalah menambah mata kuliah mahasiswa saat FRS, mengurangi mata kuliah mahasiswa saat FRS, menampilkan mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa, melakukan perwalian sebelum persetujuan FRS dengan dosen wali, dan juga dosen wali memfinalisasi FRS sebagai persetujuan FRS. Kemudian 2.4 yaitu mengenai penggalian fakta. Metode fakta finding yang digunakan adalah wawancara narasumber dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan kepada narasumber terkait dengan tujuan mendapatkan informasi tentang spesifikasi kebutuhan baik sistem maupun pengguna yang diperlukan. Kemudian penggalian fakta kebutuhan sistem secara umum dilakukan untuk mengetahui spesifikasi sistem yang dibutuhkan. Penggalian fakta dilakukan dengan wawancara kepada bagian tata usaha Departemen Sistem Informasi, yaitu Pak Rio. Wawancara yang dilakukan itu pada pukul 8 AM pagi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yaitu yang pertama ada apa transaksi yang sering dilakukan ketika kegiatan FRS. Kemudian yang kedua, transaksi apa yang paling penting dan krusial saat FRS dilakukan. Kemudian yang ketiga, kapan waktu tersibuk ketika transaksi dilakukan. Kemudian yang keempat, adakah data yang sensitif yang tersimpan di database. Kemudian pada penggalian fakta kebutuhan pengguna, penggalian fakta kebutuhan pengguna dilakukan untuk mengetahui data apa saja yang diperlukan pengguna pada database. Penggalian fakta dilakukan dengan wawancara kepada bagian tata usaha Departemen Sistem Informasi itu Bario. Wawancara dilakukan pada pukul 8 AM atau pagi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu yang pertama, ada apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan FRS? Apa saja data yang dibutuhkan untuk melakukan FRS? Kemudian yang kedua, transaksi apa yang bisa dilakukan oleh dosen wali pada FRS? Lalu berikutnya adalah draft desain konseptual. Tahapan ini sistem basis data akan mulai dirancang dengan melalui langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Yaitu pertama mengidentifikasi tipe entitas atau entity. Pada kasus ini identifikasi tipe entity yang ada berdasarkan penggalian fakta dari para pengguna dan juga melakukan identifikasi keberadaan objek yang disebut
pada pengalihan fakta. Seluruh tipe entity dapat dilihat pada kamus data point 3.41. Lalu mengidentifikasi tipe hubungan. Pada kasus ini melakukan identifikasi hubungan yang terjadi di antara tipe entity. Lalu mengidentifikasi berdasarkan pengalihan fakta yang telah dilakukan. Pada tahap ini juga kami membuat model menggunakan tool berupa Live UML. Seluruh tipe hubungan dapat dilihat pada kamus pada poin 3.42. Lalu mengidentifikasi dan mengasosiasikan atribut dengan tipe entity atau tipe hubungan. Pada tahap ini kami mengidentifikasikan atribut-atribut yang ada pada setiap tipe entity. Dokumentasi dari atribut pada tipe entity dapat dilihat pada kamus data point 3.43. Untuk 3.1.4 sampai 3.1.7 mohon maaf belum kami kerjakan. Masih belum selesai. Lalu mulai dari desain konseptual. Jadi kami di sini menggabungkan antara mahasiswa, course, dosen, dari mahasiswa selaku pengguna user dengan realisasi sesuatu berikut nilai mahasiswa dimiliki oleh setiap mahasiswa. Mahasiswa memilih course, lalu dosen mengajar course, dosen memberikan nilai mahasiswa, lalu dari keempat itu dikelola sehingga mendapatkan data kelas yang kosong. Lanjut. Untuk desain logikal menganalisa dari 4 dimensi. Pertama jadwal bentrok dan jadwal kosong dianalisis dari dimensi mahasiswa, lalu dianalisis juga dari dimensi dosen, dari dimensi course, dan juga dari jadwal yang sudah dibuat. Bisa. Secara gamblang aja. Ya, di sini bisa dilihat ya, ada matkul, ada course, ada dosen, dan seterusnya. Bawah. Mahasiswa dan mahasiswa, seterusnya. Berhubungan ini. Ya, untuk Mas Camdana, silakan. Yang berikutnya ini ada dictionary tentang atribut, ada matkul, punya atribut kode nama semester jumlah SKS, terus di entitas course ada atribut kelas nama jumlah SKS. Terus ini di dosen ada nomor induk, nama, jenis kelamin. Di mahasiswa ada NRP, nama, jenis kelamin, asal alamat. Dan di nilai mahasiswa ada NRP, nama, semester nilai. Oke, dan pada yang terakhir itu pengalihan fakta pada bab 3, yaitu metode fakta yang digunakan adalah wawancara tentunya dengan narasumber, yaitu narasumbernya bersama dengan Pak Aryo pada di pukul 8 pagi pada hari Rabu 14 Oktober 2020. Adapun pertanyaan yang diajukan itu seperti apa saja yang diperlukan, apa saja data yang diperlukan untuk melakukan FRS, transaksi apa yang paling penting dan yang krusial saat FRS dilakukan, kemudian adakah data yang sensitif yang akan tersimpan dalam database. Oke, itu sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.